Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada ampunan Allah yang sangat luar biasa. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada pelipat gandaan pahala. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada peluang untuk menjauhkan dari setan. Dan yang terakhir, Ramadan istimewa karena semua waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa. Itu yang dijamin di ayat 186 dalam rangkaian ayat Siyam dari ayat 183 sampai 187. Ayat 186-nya khusus untuk mempercepat terkabulnya doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Tafsirnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 golongan yang doanya sulit sekali ditolak. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua adalah orang puasa sampai berbuka. Dan ketiga, doa orang yang terzalimi. Dahsyatnya Ramadan, dahsyatnya puasa itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang salah, menahan maksiat. Karena itu hampir dipastikan umumnya orang puasa kalau benar puasanya tidak ada yang nekat maksiat. Tidak ada orang puasa bohong, mustahil. Tidak ada orang puasa misalnya mencuri, korupsi, mustahil. Bahkan yang terbiasa marah-marah pun saat dimarahi orang itu bisa menahan diri. Kata Nabi di Al-Bukhari Kitabus Shiyam nomor hadis yang pertama, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul marrataini ini shaim. Jika ada orang yang memprovokasi, ngajak berselisih, marah-marah, katakan pada dirimu, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 nama suku dari turunan Adam, sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Hanya saja mereka ini memang menjadi fitnah, tanda-tanda hari kiamat. Mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain. Jadi memang Ya'juj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular, binatang-binatang buas, harimau, mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Sampai-sampai kata Nabi SAW tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak dan tidak menikah dengan umumnya orang. 2 suku ini saja. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Siapa saja ditemuin dibunuh. Dia nggak pandang, nggak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa, tidak dipandang. Jumlahnya Ya'juj itu berapa banyak? Dia bilang tidak terhitung jumlahnya. Karena ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya Sungai Tibria. Sungai itu sekarang ada, besar. Bayangkan sungai ya, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah nggak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya tuh. Satu Jakarta aja sekarang kalau minum air sungai Ciliwung nggak habis. Mungkin nggak bakal habis kalau satu Indonesia pun minum. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka tuh, tidak terhitung. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah kanan. Ya. Jadi memang dia cirinya buta sebelah kanan. Dajjal memiliki ciri khas, rambutnya keriting, kemudian kulitnya mendekati hitam. Ya. Jadi sawo matang, badannya kekar, kemudian dahinya lebar, dan orangnya mata kanannya rusak seperti anggur yang sudah rusak. Dan kata Nabi SAW, ingatlah dia akan mengaku sebagai Tuhan dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta sementara dia buta. Maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, hai Dajjal, sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita. Lalu Dajjal mengatakan, siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang. Dia nggak tahu kalau Isa AS yang datang. Kemudian pada saat dibukakan, Dajjal dengan sombongnya, dia tahu dia tidak mati, gitu kan? Punya kekuatan super yang luar biasa. Begitu dibuka pintu gerbang, dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya. Ternyata waktu dibuka pintu gerbang, Isa alaihissalam di depan pasukan muslimin. Dan akhirnya begitu melihat Isa, dia coba melarikan diri dan badannya meleleh seperti melelehnya lilin, gitu kan? Jalan terus meleleh sampai akhirnya Isa alaihissalam mengejarnya sambil mengatakan, wahai musuh Allah, sudah saatnya kau mati. Diletakkan di tanah, ditekan oleh Isa alaihissalam, lalu kemudian ditombak di antara 2 matanya dengan tombak emas, yang akhirnya membuat Dajjal mati.